Perkenalkan, saya Yulis Daselan. Saya dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi dalam peningkatan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia juga berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut. Tujuan pengembangan sumber daya manusia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Kedua, mencapai efisiensi. Ketiga, meminimalisir kerusakan. Keempat, mengurangi kerusakan. Kelima, meningkatkan pelayanan. Keenam, memelihara moral pegawai. Ketujuh, meningkatkan peluang karir. Kedelapan, meningkatkan kemampuan konseptual. Kesembilan, meningkatkan kepemimpinan. Kesepuluh, meningkatkan balas jasa. Kesebelas, meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Perencanaan sumber daya manusia yaitu menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan strategi, proses untuk memastikan bahwa kebutuhan sumber daya manusia dari suatu organisasi yang diidentifikasi dan rencana dibuat untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Perencanaan sumber daya manusia didasarkan pada keyakinan bahwa orang adalah sumber daya strategis organisasi yang paling penting. Menurut Rifai dan Sagala 2011, sasaran sumber daya manusia ada 4, yaitu yang pertama sasaran perusahaan. Departemen sumber daya manusia diciptakan untuk dapat membantu manajer dalam mencapai sasaran perusahaan, yaitu memberikan kontribusi terhadap efektivitas perusahaan dan membantu manajer meningkatkan kinerja karyawan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah sumber daya manusia, seleksi, pelatihan, pengembangan, pengangkatan, penempatan, penilaian, dan hubungan kerja. Yang kedua, fungsional. Kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada kesuksesan perusahaan perlu dipertahankan agar supaya departemen tidak pandang sebagai beban perusahaan. Ketiga, sosial. Perusahaan dituntut oleh masyarakat untuk melakukan fungsi sosial yang meliputi keuntungan perusahaan, pemenuhan tuntutan hukum dan hubungan manajemen dengan serikat kerja. Yang keempat, pribadi karyawan. Departemen Sumber Daya Manusia akan selalu membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi pegawai yang dapat meningkatkan kontribusi individu atas perusahaan. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi untuk pengembangan tenaga kerja yaitu yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Kedua, rotasi jabatan. Ketiga, delegasi tugas. Keempat, promosi. Kelima, konsep pengembangan sumber daya manusia. Keenam, pemindahan. Ketujuh, konseling. Kedelapan, konferensi. Manfaat pendidikan dan pelatihan yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar-standar kinerja yang ditentukan, menciptakan sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan, memenuhi persyaratan perencanaan sumber daya manusia, mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja, membantu karyawan dalam meningkatkan dan mengembangkan pribadi mereka. Tahapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yaitu yang pertama, perencanaan suksesi. Kedua, penilaian kebutuhan pengembangan. Ketiga, perencanaan pengembangan. Keempat, metode pengembangan.
Kelima, evaluasi keberhasilan pengembangan. Keenam, metode pendidikan dan pelatihan. Ketujuh, peranan pendidikan dan pelatihan. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengembangan sumber daya manusia. Saya ucapkan terima kasih.